Halo sobat pendengar, apa kabar nih hari ini? Semoga yang lagi dengerin podcast ini tetap sehat dan gak bosen ya. Buat kamu yang lagi dengerin sambil rebahan, sambil nugas atau pura-pura nugas, santai aja. Semoga tetap fokus dengerin obrolan kita hari ini. Karena topik kali ini serius, khususnya buat para remaja nih. Topik yang sering bikin orang langsung mikir, duh serius banget gak sih? Padahal sebenarnya ini penting banget buat kita sebagai remaja. Dan di samping aku sudah ada Mas Dana, mahasiswa keperawatan dari Universitas Dr. Subandi. Halo. Sekaligus pembina kader kesehatan pada remaja hari ini. Baik Mas Dana, boleh disapa dulu para Halo penonton? teman-teman, halo Mas Rizkon. Ya, halo. Gimana kabarnya Mas Dana? Alhamdulillah baik, senang akhirnya bisa ngobrol santai tapi bermanfaat di podcast ini. Ya, siap. Oke, langsung aja kita mulai nih ya. Tapi santai aja Mas Dana. Kita obrolannya hari ini santai. Siap. Oke, topik kita hari ini soal HIV atau AIDS. Nah, Mas Dana, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam nih ya, aku punya pertanyaan. Menurut Mas Dana, remaja sekarang tuh udah ngerti belum sih soal HIV atau AIDS ini? Nah, kalau dari pengalaman aku itu dan juga beberapa penelitian, sebenarnya banyak mahasiswa yang sudah pernah dengar tentang penyakit ini, namun mereka itu belum begitu benar-benar paham tentang penyakit ini. Berarti mereka cuma tahu namanya doang ya? Tapi untuk detailnya itu belum ngerti masih ya Mas Dana? Betul sekali. Dan juga masih banyak orang-orang yang mengaitkan dengan mitos atau malah takut tanpa alasan yang jelas. Oke, fix. Aku juga dulu gitu soalnya Mas Dana. Dengar HIV aja langsung mikirnya serem padahal nggak ngerti isinya. Oke, tanpa basa-basi kita lurusin dari awal aja ya Mas Dana. Sebenarnya HIV dan AIDS itu apa sih Mas Dana? Oke, singkatnya gini. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau virus ini nggak cepat ditangani dengan baik, maka bisa jadi lanjut ke AIDS. Nah, AIDS adalah kondisi ketika tubuh itu udah lemah banget buat lawan penyakit dan rentan untuk terkena infeksi berat. Oke, berarti HIV sama AIDS itu beda ya Mas Dana? Beda banget. HIV itu adalah virus yang menyerang awal ke sistem imun kita. Nah, kalau AIDS itu tahap akhir dari infeksi HIV jika HIV ini tidak segera ditangani dengan baik. Dan yang penting HIV ini bukan penyakit turunan atau penyakit kalau istilahnya orang-orang itu penyakit kutukan ya. Kutukan ya, iya benar-benar. Nah, ini penting banget sih buat dilurusin. Mungkin Mas Dana mau jelasin nih dari mana sih asal-usul virus ini bisa ada dan menyebar ke seluruh dunia nih Mas. Oke, pertama, jadi virus ini sejenis dengan virus yang menyerang monyet di Afrika yaitu SIV atau Simian Immunodeficiency Virus. Nah, kemudian menular ke manusia melalui penularan lintas spesies. Kenapa bisa menular ke manusia? Pada perkiraan sekitar akhir 1800 atau awal 1900, manusia di Afrika itu mereka melakukan pemburuan pada monyet dan simpanse di wilayah Afrika Tengah. Dan ya mungkin mereka terkena kontak darah dengan monyet yang terkena virus ini sehingga penyakit ini semakin menyebar luas seiring bertambahnya tahun. Nah, peneliti mengubah nama virus ini menjadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus karena menyerang manusia, jadi diganti dengan nama human. Nah, kalau tadi itu yang menyerang monyet kan simian. Iya. Nah, simian itu diambil dari kata yang artinya kelompok atau spesies monyet. Oke. Begitu. Oh, begitu. Berarti asal virus ini dari monyet ya Mas Dana? Betul banget. Yang akhirnya menyebar ke manusia, Ya, begitu. betul. Oke. Keren banget nih penjelasan dari Mas Dana ini ya. Bisa sampai tahu asal-usul dari penyakit ini, sampai spesifik begitu. Saya sampai bertahu ini kalau dari asal-usulnya dari monyet ini. Terus kenapa sih remaja tuh sering dibilang rentan kena HIV, Mas? Nah, karena masa remaja itu adalah masa eksplorasi, di mana
dengan rasa penasaran yang tinggi, pengen coba-coba, tapi kadang mereka itu belum dibarengi pengetahuan yang cukup luas. Termasuk soal pergaulan begitu. Betul. Oh. Berdasarkan penelitian, faktor utamanya itu kurangnya edukasi soal kesehatan reproduksi, ditambahnya lagi perilaku beresiko seperti seks bebas, narkoba, dan jarum suntik. Berarti masalahnya bukan cuma nakal atau enggaknya ya, tapi soal pengetahuan juga berpengaruh gitu ya Mas Dana? Betul banget. Oke. Nah ini yang sering jadi bahan gosip, HIV bisa menular dari pelukan, keringat, atau makan bareng nggak sih begitu? Jawabannya enggak sama sekali. Oh tidak teman-teman. Akhirnya terjawab ya guys ya. Mungkin selama ini mereka mengira HIV bisa menular melalui hal tersebut. Tapi ternyata itu salah begitu ya Mas Dana? Ya, salah. Coba Mas Dana sebutkan penularan HIV itu melalui apa saja sih? Nah, HIV itu bisa menular melalui yang pertama hubungan seksual beresiko, itu melalui cairan air mani, cairan vagina, dan cairan pramani. Yang kedua, jarum suntik yang dipakai bareng. Yang ketiga, transfusi darah yang nggak aman. Yang keempat, penyakit dari ibu ke bayi. Misalnya ibunya ini kena HIV, terus ibunya ini lagi mengandung. Nah itu maka si penyakit HIV ini bisa menyerang bayi tersebut. Oh bisa juga begitu. Ya. Berarti nggak ada alasan buat ngejauhin orang-orang yang terinfeksi HIV begitu ya? Betul banget. Justru mereka orang-orang yang terkena virus ini perlu dukungan penuh agar bisa menumbuhkan rasa semangat untuk sembuh. Oke. Nah ini intinya. Kalau pencegahannya sendiri itu gimana Mas Dana? Nah sebenarnya pencegahannya itu simpel. Yang pertama jauhi jaga pergaulan, jauhi narkoba. Yang ketiga hindari perilaku seksual beresiko, dan yang terakhir cari informasi kesehatan yang dari sumber-sumber yang benar atau yang valid, ya terpercaya. Oke. Berarti menjaga pergaulan ini sangat penting juga ya Mas? Iya betul. Oke, berarti makin pintar makin aman begitu. Exactly. Oke. Sekarang banyak sekolah punya kader kesehatan para remaja. Itu ngaruh gak sih Mas? Ngaruh banget. Dengan pembentukan kader kesehatan remaja, mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran teman sebaya tentang HIV dan AIDS. Oke, soalnya kalau sama temen nggak canggung gitu ya? Iya betul. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita sudah panjang. Ternyata bahas HIV atau AIDS itu bisa santai, nggak serem, nggak seserem itu teman-teman. Ya betul. Yang penting kita jangan takut untuk belajar dan hindari apa yang menjadi pemicu virus-virus ini. Oke, teman-teman semua, semoga setelah dengerin ini kalian jadi lebih paham, nggak percaya mitos, dan lebih peduli sama kesehatan diri sendiri. Betul. Saya Rizkon pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Dana untuk sharing-sharingnya ini. Terima kasih juga. Oke. Stay healthy semuanya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Begitu. Bye-bye. Bye-bye.